Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan akhirnya kita balik lagi ke edisi Sapa Daily jogging malam. Karena kayaknya ini emang cuma satu-satunya waktu yang aku masih punya buat ngevlog ya. Karena kalau siang kerja, kalau terus ngurus anak, jadi agak susah nyari waktu buat ngevlog teman-teman. Dan memang kalau kalian ngikutin Sapa Daily ini, sebelumnya aku juga selalu ngevlog kalau sambil jogging gitu kan, sambil jogging malam. Dan kayaknya memang waktu yang paling asik gitu, aku bisa paling relax buat ngevlog itu memang malam-malam sambil jogging, karena nggak perlu mikirin gimana kelihatan kita, pakaian kita segala macem, dan ya lebih nyantai aja gitu. Dan di edisi kali ini seperti biasa ya, aku jogging dulu sebentar terus kita ngobrol-ngobrol. Tapi lokasi jogging kali ini agak berbeda tentunya dari edisi-edisi sebelumnya ya, karena ini edisi jogging pertamaku di rumah baru. Oke? Ya, oke. Sampai nanti ya. Ikutin aja, enjoy. Ya teman-teman, kenapa kita mulai jogging lagi? Ini sebenarnya musim panas ini pertama kali aku ya jogging, karena aku udah ngerasa nggak puas dengan bentuk badanku. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, kayak loop gitu loh, kayak perputaran. Jadi aku musim panas itu selalu olahraga, terusnya udah olahraga terus kurus, terusnya kita kayak ngerasa wah asik, akhirnya kebablasan karena musim dingin, males olahraga gitu ya. Jadinya kita kurang olahraga tapi pengen makan terus gitu kan, karena musim dingin bawaannya pengen makan terus teman-teman. Dan habis itu berat badan kita naik, terusnya sampai suatu titik ketika kita bilang wah udah nggak nyaman lagi nih dengan bentuk badan kita nih, dan akhirnya kita memutuskan untuk olahraga ya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, selama masih wajar-wajar aja ya. Karena kalau kita merasa udah nggak bahagia dengan bentuk badan kita, atau merasa nggak puas dengan badan kita, berat badan kita, ya kita harus ngelakuin sesuatu gitu kan. Nggak cuman hanya bilang it's okay, aku santai kok gitu. Tapi kalau kalian harus jujur, intinya harus jujur dengan diri sendiri. Kalau kalian benar-benar nggak merasa nyaman, kalian harus melakukan sesuatu untuk merubahnya gitu kan. Ya, yuk lanjut yuk. Kebanyakan ngobrol. Baru setengah kilo teman-teman, belum 1 kilo, tapi udah lumayan capek juga ya, karena jarang olahraga. Oh ya, ada satu hal yang mau aku ceritain di sini. Aduh, tarik nafas dulu deh. Oke, udah agak mendingan. Jadi teman-teman, selama aku tinggal di Eropa ini, udah 14 tahun lebih. Di 2 tahun terakhir ini aku kayak punya semacam alergi teman-teman. Alergi yang baru 2 tahun terakhir ini ya, sebelumnya aku nggak punya. Dan alergi ini banyak terjadi, sebenarnya di Eropa udah biasa ya, udah lazim banget orang punya alergi ini. Tapi buat orang Asia itu biasanya jarang yang kena ya. Mereka kena kalau mereka udah berapa tahun tinggal di sini gitu. Jadi beberapa orang yang aku kenal juga punya alergi ini sama, tapi nggak ketika pertama kali mereka kesini, setelah mereka tinggal di Eropa beberapa tahun gitu kan. Jadi alerginya itu kayak ada rerumputan apa ya namanya, Gräser kalau bahasa Jermannya itu. Jadi setiap bulan Mei, Agustus itu aku mulai mata merah, terusnya keluar air mata gitu kan, gatel-gatel, hidung gatel, semua gatel lah pokoknya ya. Dan ini terjadi cuman bulan akhir Mei sampai bulan Agustus saja. Dan aku udah ngikutin semua kayak apa yang dianjurkan dokter segala macam, tapi nggak mempan teman-teman. Dan ini sebenarnya cukup menarik sih buat aku, karena mungkin ini
terjadi karena ada beberapa kebiasaan atau makanan yang kita makan di Eropa yang kita nggak biasa makan di Indonesia gitu ya. Dan aku nggak tahu makanan apa itu, tapi setelah ku pikir-pikir mungkin yang paling besar kandidatnya itu adalah susu ya, produk olahan susu, produk susu yang di Indonesia aku jarang banget konsumsi gitu. Dan baru ketika aku di Eropa itu aku konsumsi produk susu, olahan susu itu banyak sekali. Dan itu satu-satunya menurut aku yang bisa jadi adalah penyebab utama kenapa aku punya alergi ini ya. Ini dari apa yang aku baca ya. Aku baca sama aku lihat di YouTube video gitu. Jadi aku bukan pakar gizi. Jadi ini hanya cuman menyampaikan yang aku baca aja gitu ya. Ya, kita coba lihat aja ya apa hasilnya. Nanti aku bakal ceritain lagi di Sapa Daily lainnya ya. Kalau udah agak panjang, udah agak lama dikit lah, sebulan 2 bulan gitu ya. Kalau sekarang baru susah buat nyeritain efeknya. Yaudah, lanjut lagi yuk. Oh my god, udah 1,2 km. Ya teman-teman, masih inget jembatan ini nggak? Ini aku sering banget lewatin. Dan kalau kalian bisa lihat di belakangnya itu ada 2 bangunan baru teman-teman. Jadi udah cukup lama aku nggak ngevlog. Bahkan sampai ada 2 bangunan baru ya. Yang aku aja agak kaget juga sih, yang 1 sama itu 2. Gila juga ya perubahannya kota ini. Bahkan aku aja yang tinggal di sini aja kadang suka kaget. Wah, cepet banget pembangunannya. Ya, tuh teman-teman, di depan kita ini ada kayak semacam karangan bunga ya, atau bukan karangan sih, kayak lilin dan bunga-bunga ditaruh di sini. Biasanya ini karena ada yang meninggal ya, karena ada yang meninggal entah gara-gara bunuh diri atau kecelakaan, kita nggak tahu, nggak ada tulisannya. Tapi biasanya kalau ada bunga-bunga kayak gini ada yang meninggal, entah nyemplung ke dari atas jembatan sini ke sungai ya, kita nggak tahu ya. Jadi kayak penghormatan gitu loh buat keluarga atau mungkin teman, kolega kerja, kolega sekolah, nggak tahu ya. Jadi intinya entah apapun alasannya orang itu meninggal, ada selalu bentuk penghormatan ya. Jadi kadang di kita, kalau misalnya kita ngelihat teman kita, bukan teman sih, atau ada orang yang meninggal karena bunuh diri, terus kita kayak langsung ngejudge gitu loh. Dan menurutku nggak bagus juga sih, karena kita nggak tahu kenapa orang bunuh diri ya. Mungkin alasannya macam-macam kan. Ya guys, jadi walaupun aku udah pindah ke rumah baru, tapi aku tetap kangen dengan lokasi rumah lamaku ya. Makanya aku kadang suka naik sepeda ke sini atau jalan balik lagi ke daerah sini, karena aku kangen suasana Sungai Rhein ini. Dan sekarang jaraknya juga lumayan lah, nggak deket banget ya, jadi harus kalau naik sepeda mungkin 15 menit lah. Ya itu udah lumayan jauh kalau di Basel ya. Oke, kita lanjut lagi jogging sampai kilometer kedua at least ya, baru kita ngobrol lagi. Udah gelap teman-teman. Ya, daerah sini selalu bau cimeng teman-teman. Memang di sini namanya ganja itu nggak terlalu ini ya. Polisi di sini nggak terlalu strict sama ganja gitu. Jadi ganja yang tanpa THC itu kan udah legal ya. Tapi ganja yang pakai THC sebenarnya masih ilegal. Tapi polisi di sini tuh nggak terlalu ngontrol, nggak begitu ketat loh. Jadinya makanya di sana di jalan itu tuh di sepanjang sungai itu pasti bau ganja kalau malam-malam jam segini ya. Kenapa aku ngomongin ganja? Gara-gara pagi ini aku dengar berita katanya Anji ketangkep polisi gara-gara kasus narkoba ya, kasus ganja. Dan banyak yang terkejut. Tapi kalau menurut aku sih
Aku nggak terkejut banget sih sebenarnya, karena namanya kebayang lah gitu loh, kebayang dunia artis, dunia selebriti gitu, namanya narkoba gitu kan lebih mudah aksesnya ya. Ke suasana malam. Ya sorry, tadi maksudnya tuh sebenarnya nggak cuma selebriti aja sih. Kurasa di mana-mana ya namanya barang kayak gitu. Kalau kita punya uang, kita mau, kita nyari. Kalau nyari banget pasti dapat gitu loh. Kalian pun nggak perlu selebriti kalau punya duit, butuh pengen nyari barang-barang narkoba gitu, nggak perlu jauh-jauh ya. Aku yakin di kota kalian bisa dapetin gitu kalau kalian mau. Dan kenapa mungkin selebriti lebih cepat dapat, karena memang aksesnya lebih mudah kali ya. Jadi mungkin pertama karena faktor ekonomi, mereka punya duit gitu kan. Jadi ya buat mereka nggak mahal gitu kan. Mungkin buat orang biasa barang-barang kayak gitu mahal. Dan kedua juga aksesnya memang lebih mudah sih menurutku, karena mungkin nggak nyari pun ditawarin, atau teman-temannya yang juga pergaulannya misalnya udah kebiasaan make. Kalau dari pergaulan tuh cepet banget sih teman-teman ya, hal-hal kayak gitu. Kalau di sini kalian nggak perlu jadi selebriti, orang biasa pun mudah banget aksesnya. Jadi di pergaulan kampus, di sekolah gitu ya, apalagi yang cuma namanya ganja gitu cepet banget ya. Kalau di Eropa itu namanya ganja itu narkoba paling ringan lah ibaratnya ya. Jadi memang nggak semua narkoba itu sama. Jadi kalau misalnya di sini kan ada yang serbuk gitu ya, nggak perlu aku sebutin namanya, itu lebih susah gitu, lebih mahal, lebih orang kalau pakai itu mungkin lebih kayak wow gitu. Tapi kalau namanya ganja, cimeng itu di sini udah ya nggak biasa, lazim banget gitu, nggak luar biasa kalau kamu dengar temanmu make gitu ya. Dan orang juga nggak ngejudge banget gitu. Kalau misalnya aku bilang ke temanku aku pernah make misalnya kayak gitu, itu nggak, buat mereka sih kayaknya oke, nothing special gitu kan. Karena di sini khususnya di Swiss itu namanya cimeng, ganja itu kayak ya mungkin orang tua pun juga marah, tapi nggak marah banget gitu ya kalau tahu anaknya nyimeng gitu. Paling cuma nasehatin sebentar gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin lebih ini, karena memang nama ganja di Indonesia juga narkoba gitu kan. Memang udah mungkin orang nggak ngebedain gitu narkoba A, narkoba B gitu kan. Jadi aku responku tentang ditangkapnya Anji itu nggak spesial juga menurutku, cuman kasiannya menurut aku kayaknya orang begitu tahu dia make narkoba, kayaknya semua kebaikan dia itu luntur gitu ya. Semua kata-kata dia belum tentu, maksudnya aku ini harus hati-hati juga sih ya, karena beritanya baru gitu kan, mungkin bisa bilang diduga aja gitu kali ya, karena kita nggak tahu apakah karena proses pemeriksaan kan masih berlanjut ya kayaknya. Polisi menyebut dari hasil tes urin, Anji positif menggunakan narkoba jenis ganja. Sejumlah barang bukti kepemilikan narkoba Anji juga telah disita polisi. Barang bukti ini ditemukan polisi di dua lokasi berbeda, yakni studio musik Anji di Jakarta dan rumah miliknya di Bandung. Jadi mungkin kalau sekarang udah selesai beritanya, mungkin udah masuk berita bahwa udah terbukti atau belumnya, bisa kita lihat nanti ya. Tapi intinya responku sih sebenarnya kasiannya ketika dia kena masalah ini, semua kebaikan dia yang udah pernah dia sampein langsung seolah-olah hilang gitu teman-teman. Semua pesan-pesan moral dia yang dia sampein di YouTube-nya atau di entah apa media yang dia pakai, itu seolah-olah langsung invalid gitu. Padahal nggak begitu juga teman-teman ya. Jadi ketika orang berkata sesuatu yang benar, sesuatu yang baik gitu, walaupun pada akhirnya dia melakukan sesuatu kesalahan atau apalah ya, tindak kriminal misalnya, bukan berarti apa yang dia sampaikan itu lalu menjadi salah, menjadi invalid. Tetap benar kalau memang misalnya kata-kata yang dia sempat sampaikan, pesan-pesan moral yang dia sampaikan itu baik,
itu tetap baik teman-teman, walaupun sekarang dia terjerat kasus ini. Kadang memang orang-orang di Indonesia itu sukanya apa ya, karena melihat dari sosok sosok selebriti, orang yang kayaknya tuh hidupnya baik banget, bagus banget, selalu ngasih pesan-pesan moral. Udah banyak banget contohnya ya. Jadi kayak ada satu artis kalau nggak salah, penyanyi yang penampilannya sangat religius, terusnya dia selingkuh, terusnya langsung dihujat sebegitu rupanya. Ya, maksudku jangan terbuai dengan penampilan teman-teman. Kita manusia gitu, manusia tuh tempatnya salah, tempatnya hilaf gitu ya. Jadi jarang ada manusia yang benar-benar perfect gitu. Apalagi namanya sosial media itu bisa merubah image orang dengan drastis ya, karena di media itu kita bakal cuman ditunjukin hal-hal yang baiknya aja. Aku juga keseharianku yang aku lagi ngeluh, aku yang lagi jenuh, aku lagi maki-maki, itu nggak aku tunjukin di sosial media, aku nggak aku tunjukin di YouTubeku gitu ya. Bukan berarti aku nggak pernah melakukan hal itu, bukan berarti aku orang yang selalu positif, terus selalu happy terus gitu, nggak juga gitu. Kita manusia, kita pasti ada fasenya dimana kita down, terus kita pengen mencoba sesuatu yang baru, terus kita berbuat salah gitu kan. Tapi bukan berarti kita terus serta-merta karena kita ketahuan melakukan hal itu, terus semua kebaikan kita jadi salah gitu ya, semua kebaikan kita jadi invalid. Enggak. Jadi makanya pesanku ke teman-teman, pertama jangan selalu melihat manusia yang penampilannya bagus, terusnya kata-katanya bagus, di medianya semua bagus, bukan berarti orang tersebut terusnya malaikat teman-teman ya. Namanya manusia selalu pasti ada baik buruknya, mungkin kita nggak ngelihat aja gitu. Jadinya jangan kaget seandainya ada kesalahan yang manusiawi, atau yang ya maksudnya kesalahan yang bisa dilakukan manusia terus dilakukan orang tersebut, itu adalah hal yang wajar gitu kan. Dan yang kedua tadi pesanku, jangan karena kita melihat kesalahan tersebut terus kita merubah semua kebaikannya, merubah pikiran kita tentang semua kebaikan yang telah mereka lakukan gitu. Itu aja sih pesannya tentang kasus ditangkapnya Anji ini ya. Nggak cuma Anji, tapi siapa aja lah yang kemarin yang selingkuh juga, yang kayaknya alim banget terus selingkuh, aku lupa namanya. Atau banyak kan kasus-kasus kayak gitu, terus ustadz yang ternyata ketahuan poligami, terus banyak orang yang kecewa atau gimana gitu. Jangan sampai kayak gitulah, karena namanya media sosial sekali lagi ya. Dan aku juga kadang suka kaget sih, ada orang yang ngomen di YouTubeku bilang katanya, wah Kak Syarif tuh baik ya kayak bini-bini. Jadi kayaknya ada di sosial media itu kita bisa melihat, kayak bisa membuat profil seseorang hanya berdasarkan dari video-video, hanya berdasarkan dari konten-konten yang kita buat gitu ya. Kita jadi kayak punya profil, oh orang ini karakternya seperti ini, orang ini sifatnya seperti ini. Padahal itu belum tentu sesuai dengan realitanya teman-teman ya. Makanya aku juga kalau ketemu teman-teman di Basel ini juga kadang kayak ketawa-tawa gini sendiri gitu kan, karena mereka kenal aku langsung gitu kan. Dan kalau baca di komentar-komentarnya mungkin mereka melihat ada diskrepans gitu ya dari sifat asliku dengan sifat-sifat yang ditulis teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku fine-fine aja gitu. Dan aku melihatnya juga wajar karena kalian juga nggak kenal aku secara langsung gitu kan, jadi taunya kalian hanya dari sosmed aja, dan itu hal yang wajar teman-teman ya. Yaudah guys, ini udah malam dan aku baru nyelesain 2 km, jadi masih banyak banget sisanya yang harus aku kejar ya. Sampai di sini dulu aja Sapa Daily kali ini, dan sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Oke, bye-bye. Walau sering ku beri terkena, tapi yang ini berbeda. Hanya dirimu yang sungguh-sungguh bisa melumpuhkan aku. Habis tiada tersisa.